أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Ar-Ra'iyah di Komplek DPRD Sumatera Selatan yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini Jumat 24 Oktober di awal Jumadil Awal, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini untuk sama-sama meluruskan niat bahwa kita pengen duduk pada malam hari ini untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini menjadi penyebab Allah berikan keberkahan, kebaikan di waktu-waktu yang akan datang dari apa yang kita lakukan insyaAllah. Karena agama kita ini menginginkan pada setiap ritual ibadah yang kita gugurkan itu mendatangkan manfaat buat orang yang mau melakukannya. Innallaha yuhibbu ayara asra ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Hidup ini perjalanan. Hidup ini prosesnya panjang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat di zaman beliau ada untuk mengetahui bahwa dunia ini sesuatu yang sifatnya fana. Maka seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Umar mengatakan dari apa yang dia pelajari dari Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Ini yang berkata anak muda loh di zaman Rasul. Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bahwa Rasul ini mengajarkan kepada dia untuk tahu kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia itu gharib, yakni orang yang asing. Aw 'abirus sabil atau sekedar lewat. Sehingga manusia tahu kalau dunia ini tempat transit. Dunia ini tempat kita ini bercocok tanam untuk akhirat. Sebagian ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. May yazra' yahsud. Siapa yang nanam dia bakal menuai, dia bakal memetik. Maka apapun yang kita lakukan di atas dunia ini akan kita petik hasilnya di akhirat. Pun dapat di dunia cuma sekedar, karena Allah sendiri mengatakan bahwa wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Pakailah dengan apa yang Allah titipkan sama kalian untuk akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Makanya semua ritual dalam agama kita ini membuat si pelakunya menjadi baik. Kalau pelakunya menjadi baik karena ritual ibadah yang dia gugurkan, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam Kutaibi itu mengatakan, orang yang beribadah kepada Allah akan memiliki banyak bekas dalam kehidupan dia. Ya, yang pertama beliau mengatakan, kalau ibadah seseorang itu betul, maka akan menjadi bekal untuk berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Dan dia tahu bahwa memang jalan ke surga harus seperti itu. Beliau mengatakan bahwa kebaikan yang kalian gugurkan dengan ilmu yang dikedepankan akan menstabilkan iman yang kalian miliki. Dan kalau iman ini sudah stabil, otomatis semua ritual amalan yang kau lakukan dengan apa yang kalian lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang kamu dapat dari Rasul, apapun yang datang dari Rasul, fakhudhuhu, bukan wahudhu, fakhudhu, cepat ambil. Karena waktu enggak berulang. Wajar kalau beliau mengatakan tadi, selain kun fi dunya ka annaka gharib aw abirus sabil, beliau lah orang yang mengatakan bahwa idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau ada di sore hari, ada kesempatan berbuat baik, janganlah tunggu sore. Ada di sore hari, jangan kau tunggu pagi. Ada di pagi hari, jangan kau tunggu sore. Karena enggak ada yang menjamin. Bukankah ayat mengatakan begitu? Wa matadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa matadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Kita cuma dengar kisi-kisi yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat yang Allah firmankan. Pokoknya setiap yang bernyawa itu pasti didatangi oleh kematian. Ini kita mesti beriman. Cuma kapannya Allah yang maha tahu. Karena kalau sudah bicara kapan, kita bicara iman. Ya, iman ini kan keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Walaupun mala ainun ra'at wala udunun samiyat wala khatar al kulli qalbin basar. Walaupun mungkin mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Kalau ini firman Allah, kalau ini sabda Rasul, maka yang maju Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, lakikah dia, perempuankah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, hadza halal wa hadzal haram, wa bainahuma mustabihat, yang halal dijelaskan, yang haram dijelaskan. Antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan. Maka konsekuensinya cuma satu, sami'na, kami dengar, kami patuh. Ini butuh iman. Karena kalau iman gak dikedepankan, ya yang kita lihat sekarang lah. Banyak orang menelantarkan ibadah yang Allah syariatkan. Padahal ibadah tersebut penyebab Allah berikan pertolongan kepada orang yang berbuat ibadah. Contoh yang paling gampang, sholat saja. Ya Rob, masalah sholat ini kan gak main-main. Bahkan bukan cuma ritual yang kita gugurkan karena kewajiban Allah perintahkan. Bahkan menjadikan bahwa sholat ini penyebab Allah tolong kita. Wasta'inu bisobri wassalam. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassalam. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sekarang kamu minta tolong ke Allah, tapi kamu orang yang tidak sabar. Kamu juga orang yang sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Karena Allah perintahkan wasta'inu bisobri wassalam. Berarti bukan sholat yang bikin sabar. Sabarlah yang menyempurnakan sholat. Karena kalau memang orang nggak sabar, sholat agak susah sempurna. Kebagian imam baca panjangan dikit, sementara dia ada kewajiban lain. Waduh, udah nggak nyaman.
Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan bersyukur ibadah sudah tuntas, imam digibah. Oh nggak demen namanya imam gitu. Karena kurang sabar. Dia pengen sholat ini menurut dia. Lah, kalau sudah bicara agama nggak bisa menurut saya. Agama ini ya burhan, dalil, hujjah. Kul hatu burhanakum, berikan hujjah, berikan dalil. Dan tentu agama ini dalilnya ya qala Allah wa qala Rasul. Ya yang Allah firmankan, yang Nabi sabdakan. Kalau pengen lihat aplikasinya, ya lihat bagaimana para sahabat melakukannya. Memang sahabat tidak ada yang maksum, cuma ijma'nya maksum. Keputusan mereka ini diakui karena mereka orang yang Allah rekomendasi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Maka kalau sampai Allah merekomendasi mereka, tolong jangan pernah suuzon dengan para sahabat. Nanti jadi Syiah gitu. Orang Syiah ini paling demen ngejelek-jelekin sahabat. Bahkan nggak tanggung-tanggung kalau perlu mereka bunuh ini para sahabat. Allahu Akbar. Taib. Apa jalan menuju surga ini, Ustaz? Dulu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah tentang ilmu, karena beliau mengatakan, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Kata Nabi Allah Musa, Rabbi, duhai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Duhai Rabbi, Rabba ya rubutu Allah, Rabb yang dimaksud asma Allah. Duhai Tuhan yang menciptakan diriku dengan proses. Alimni, bukan akhbirni, alimni. Ij'al nafsi aliman bil ilmi. Berikanlah ilmu kepadaku, maknanya beritahulah aku tentang sesuatu yang dengan itu aku bisa adzkuruka wa ad'uka bih. Aku bisa selalu mengingatmu dan berdoa kepadamu. Ini kan makna istirja ya. Istirja itu kita ingat Allah, kita balikin ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kami ini milik Allah dan bakal balik ke Allah. Ya kalau Fudail bin Iyad ngomong sama orang, kamu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, afahimta anil ma'na. Tahukah engkau maksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini? Beliau mengatakan inna lillahi ini adalah sumpah kita untuk mengatakan bahwa kita ini milik Allah. Berarti otomatis orang yang mengatakan kita ini milik Allah, kita adalah hamba Allah. Dan seorang hamba tahu konsekuensi dia dicipta untuk beribadah kepada Allah. Dan dia tahu kalau ibadah hanya untuk Allah, maka dia apapun nanti yang mengganggu dia dalam ubudiyah, dia akan batalkan. Dipahami oleh ulama, di sini orang berilmu tentang la ilaha illallah, ada nafi wal isbat, menghapus Tuhan, menetapkan hanya Allah. La ilaha, hapus Tuhan, tidak ada ilah. Illallah at-tasbit, tetapkan hanya Allah. Masya Allah ya. Kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ngomong isti'anah sebelum ibadah kita kedepankan. Jangan kamu nanti mengatakan Allah tempat bergantung. Naam, Allah as-somad. Cuma kan itu ayat kedua. Ayat pertamanya apa? Kul huwallahu ahad. Esakan Allah dulu, baru kau bergantung kepada Allah. Karena nanti banyak orang yang sudah bergantung kepada Allah, tapi demi Allah dia tidak mengesakan Allah. Ini orang bergantung, dia minta sama Allah. Apa yang dia nggak minta? Semuanya dia minta. Cuma karena dia tidak bergantung kepada Allah saja, maka penghalang nampak. Apa kata Rasul? Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang ini terhalang dari jawaban doa rezeki secara umum karena maksiat yang dia lakukan. Karena maksiat yang dia lakukan. Kemaksiatan yang paling besar dalam agama kita apa? Kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang besar. Nih di akhir zaman ini kesyirikan yang sangat menonjol ini ya
orang terjebak dalam syirik-syirik kecil yang dirutinkan. Sum'a, ujub, riya. Karena ada zaiful hadarah. Apa zaiful hadarah? Ada peradaban palsu yang namanya Google, sosial media, YouTube, Instagram dan teman-temannya. Banyak orang hari gini show up, pengen semua ritual ibadah yang tadinya dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sekarang tidak. Bahkan ritual ibadah dia pengen dilihat orang, karena target dia bukan pahala tapi follower. Terjadi tidak? Terjadi. Orang baca Quran udah bukan lagi Quran dijadikan sebagai petunjuk, tapi dengan gaya dia membaca, dengan penampilan dia yang update lah, up to date, dia pengen di follow lah. Anak-anak muda dengan gaya rambut dan bajunya casual banget gitu ya. Innalladzina, masya Allah. Ini orang sudah merubah fungsi Quran, padahal hukum asalnya boleh-boleh aja. Kita baca Quran dengan lantunan yang berbeda asal tajwid tidak rusak. Tapi kalau memang niatnya pengen di follow kan lain cerita. Ya, agar dipuji orang lain cerita. Karena kalau hidup cuma targetnya jadi hafal Quran, berubah fungsi Quran. Dalil Quran turun itu iqra dibaca, bukan ihfaz dihafal. Durasi Anda membaca menimbulkan hafalan. Keuntungan orang yang hafal dimuliakan dengan hadis Nabi yang banyak banget. Ya, tapi tetap hukum asalnya Quran bukan dihafal tapi dibaca. Sehingga dikatakan petunjuk, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Kita kalau mau jalan nggak baca petunjuk nggak bakal sampai. Sama dengan perjalanan menuju surga ini. Kalau kita nggak jadikan Quran sebagai petunjuk agak susah. Apapun yang kita rasa di dunia cuma bentuk ujian. Karena Allah sudah bikin komitmen. Kata Allah apa? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Nabi sampaikan. Allah itu kalau cinta dengan seseorang Allah uji. Bahkan riwayat lain mengatakan, ada diskusi, Allah berfirman, qayyattu abdi min ibadi bibtilaihi. Cara aku melantunkan cinta kepada hambaku kan kuuji dia. Merujuk kepada surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 ketika Allah berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Na'am. Iya. Wallahi ketika Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Allah uji orang sebelum kalian. Allah uji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian tersebut Allah pengen tahu siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang tidak. Asiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Wallah, Allah yang mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, kami telah uji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa yang jujur siapa yang tidak. Karena biasanya orang kalau nggak diuji nggak kelihatan asli hubungan dia dengan Allah. Diuji manusia. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan setiap ritual ibadah yang digugurkan akan memiliki bekas pada si pelakunya. Berawal dari pemahaman dia tentang tauhid tadi. Kalau selevel Nabi Musa saja bertanya sama Allah tentang sesuatu yang dia bisa mengingat kepada Allah dan berdoa kepadanya. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa, katakan la ilaha illallah. Ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna hadha. Musa balik tanya, duhai Tuhanku, bukankah setiap hambamu berkata ini? Semua mengatakan la ilaha illallah. Hatta sekarang kita tahu pelaku maksiat pun bilang la ilaha illallah. Ya, orang berbuat dosa karena memang basicnya orang Islam, diingetin kemarin ketahuan tuh la ilaha illallah, serius gitu lah.
Udah di ujung lidah kalimat la ilaha illallah dari zaman Nabi Musa, dia pun mengatakan kullu ibadika yaquluna hadza. Bukankah setiap hambamu berkata la ilaha illallah? Apa kata Allah? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah manat bihina la ilaha illallah. Musa, jangan remehkan kalimat la ilaha illallah itu. Karena kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, dan 7 lapis bumi dan isinya diletakkan pada sebuah daun timbangan, la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain, malat bihina la ilaha illallah, maka la ilaha illallah lebih berat. Karena la ilaha illallah Allah ciptakan bumi, karena la ilaha illallah Allah qaddara maqadiral khalaik, Allah takdirkan takdir manusia. Karena la ilaha illallah Allah ciptakan surga dan neraka. Karena la ilaha illallah Allah akan balas orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Allahu Akbar. Maka jalan yang pertama menuju surga ini ulama sepakat mengatakan meluruskan tauhid, mengembalikan hukum asal kalau kita memang tercipta untuk bertauhid. Ya tadi sepintas sudah disampaikan kalau di antara kita ini juga pada hafal lah ayat viral yang ada di dalam Al-Quran yang nyaris semua orang ini hafal ini ayat itulah. Ya, nyaris semua kalian hafal ayat ini. Kita berasa nggak berasa kita sudah mengatakan Allah tempat bergantung semua makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Amarnya kan perintah, kul katakan. Kalau perintah dalam agama ini kan disikapi dengan kewajiban kan. Kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam agama ini wajib. Kul katakan merupakan bentuk kewajiban. Kul huwallahu ahad. Ya, kenapa ahad Ustadz bukan wahid? Ya, dulu di majlisnya Syekh Ali Hasan ini beliau menjelaskan tahun 2006 dulu beliau mengatakan, saya mendengar langsung dari beliau, li'anna la syai'un ba'dal ahad walakin ba'dal wahid isnin salasa arba'ah seterusnya. Kenapa mesti wahid enggak, kenapa mesti ahad enggak wahid ya Syekh? Syekh mengatakan tidak ada lagi setelah yang ahad, tapi setelah yang wahid ada isnin salasa dan seterusnya. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu walikuli wahidin kun wahidan fi wahid. Untuk Allah yang satu esakan Allah, berarti amar perintah. Tugas kalian mengesahkan Allah. Allah sudah esa, cuma tolong esakan Allah. Kalau kamu mau merasakan Allah as-somad, karena kalau tidak nanti doa dibaca sama kata-katanya, rujukannya pun sama Rasul, targetnya pun sama Allah, dibaca di masjid yang sama dengan cara yang sama, kok hasilnya bisa berbeda Ustadz? Itu yang dimaksud. Karena tidak main-main, kalau sudah bicara agama nggak main-main. Kita akan bicara iman. Kalau sudah bicara agama nggak main-main, tolong jangan handmade. Ini agama bukan home production. Agama ini Allah yang mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus pada setiap umat seorang rasul ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengajarkan cara beribadah menjauhkan taghut. Berarti kalau sampai nanti doa dipanjatkan ke Tuhan yang sama dengan cara yang sama di waktu yang sama, hasilnya bisa beda, yang dikritisi itu hubunganmu dengan Allah. Jangan salahkan Tuhan. Seringlah kita dengar ayat-ayat dalam Quran, ya surat Al-Baqarah di ujung ayatnya itu ada ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ada yang nyeletuk, Ustadz, aneh udah sering denger tuh ayat, duluan aneh sama Ustadz dengernya katanya. Tuan dia itu ayat bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya, Ustaz. Udah sering dengar, Ustaz. Tapi kenyataannya berat, Ustaz. Ini Palembang, Ustaz, keras. Jangankan kita bicara yang halal, Ustaz.
Yang haram aja susah itu. Apalagi yang halal. Terus ya ayat itu sudah nggak sesuai lah dengan zaman Ustaz. Anda ngomong gini mau berkoalisi sama saya gitu untuk menggibah Tuhan. Allahu Akbar. Karena Allah nggak mungkin dusta. Wa ma rabbuka bizalamil lil abid. Allah yang bilang, "Hei, Tuhan kalian itu tidak mungkin berbuat zolim." Cobalah kau hafal nama Tuhanmu itu. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah kan punya nama-nama yang sempurna, minta. Adakah kau temukan nama Allah Az-Zalim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Az-Zalim gitu? Tidak ada Allah Az-Zalim. Mana Allah berbuat zalim? Tapi kok kenyataannya berat ini ujian Ustaz. Ya, pahamilah ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi kalau nanti Anda merasa ujian itu berat, seakan-akan ayat ini tidak betul, bukan ayat yang salah, makna kemanusiaan dalam diri Anda. Karena Allah hanya mengatakan Allah nggak menguji manusia di luar batas kemampuan. Anda manusia apa bukan? Manusia, Tat. Soalnya di Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa ulaika kal an'am balhum adal. Ada ayat yang bilang ya, mereka itu seperti an'am, binatang ternak, bakal lebih sesat. Manusia yang dimaksud ini. Ibunya mengandung dia, melahirkan dia, menyusui dia, membesarkan dia di rumah. Ya. Tapi kan kalau manusia itu kan pasti dia sholat kalau sudah dewasa, dia berbuat baik. Nah kalau binatang kan tidak. Beda kita sama binatang apa kalau kita nggak sholat? Tidak ada beda, sama. Ibunya mengandung, ibunya melahirkan, ibunya menyusui, membesarkan. Kita nggak ada beda. Balhum adal, bahkan lebih sesat. Karena banyak sekali kesesatan yang manusia lakukan yang binatang nggak mungkin berbuat seperti itu. Yang mesti direvisi hubunganmu dengan Allah. Allah nggak mungkin menciptakan kalian dengan ujian yang kalian nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, kemanusiaan kalian yang dikritisi. Quran yang bilang bahwa manusia tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah Anda bagaimana? Oh, saya sholat 5 waktu, Zat. Saya juga puasa di bulan Ramadan, Zat. Alhamdulillah sudah umroh, Zat. Ini mau haji saya, Zat. Saya sudah menikah, Zat. Saya juga bersedekah. Saya Islam, Zat. Iya. Al-Hujurat ayat 14 mengatakan bahwa kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Anda memang Islam, sudah tunduk dan patuh. Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji, Anda bersedekah, Anda menikah, Anda Islam. Cuma Anda belum beriman. Ayat yang bilang. Ini yang ketangkap sama KPK, sholat 5 waktu enak aja. Yang ngoplos pertamak juga sholat 5 waktu loh. Yang menghujat, mencaci maki pemerintah pun sholat 5 waktu. Yang pasang bom bunuh diri juga sholat 5 waktu. Hati-hati. Allah sudah kasih kisi-kisi. Kul Muhammad katakan, lam tu'minu walakin kul aslamna. Katakan Muhammad, mereka belum beriman, cuma baru Islam. Makanya di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 itu Allah susun untuk tahapan manusia itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Baru wassadiqina wassadiqat, ada tahapan. Islam, iman, patuh, benar. Tahapan pertama. Tahapan berikutnya apa? Orang yang sudah benar dalam beragama siap diuji. Cuma kalau betul dia dalam beragama, sebagaimana yang Allah katakan tadi, qayyatu abdi min ibadi bibtilaihi, cara aku mengikat tali kasih dengan hambaku, ku uji dia. Aku uji dia, kata Allah. Tapi lihat, ya, wassadiqina wassadiqat wassabirina wassabirat wal khasiina wal khasyiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Ajran aziman, surga.
Jadi ending perjalanan kita menuju surga ini, endingnya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Teman-teman bisa buka tafsir Al-Ahzab ayat 35 nanti. Diukur. Karena kan kita nggak panjang waktu, ya. Diberikan kisi-kisi nih. Masih ada beberapa tahap kajian kita selama di Palembang nanti insya Allah, ya. Tolong revisi Islammu. Kok Islam direvisi, Tat? Iya. Jangankan kita yang jauh dari zaman Rasul, udah 1400 tahun, 14 abad yang lalu sudah. Nabi juga dulu bilang sama sahabat, jaddidu dinakum. Hai para sahabatku, kata Nabi, jaddidu dinakum, perbaharuilah agama kalian. Sahabat pun bingung saat itu, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu dinana, bagaimana kita merevisi, memperbaharui agama kami ya Rasulullah? Jaddidu dinakum biqauli la ilaha illallah, perbaharui agamamu dengan la ilaha illallah. Karena enggak berasa dunia ini mataul gurur, kenikmatan yang menipu. Harus sadar ada syahwat di balik mata kita ini. Allah yang berfirman kok, zuyyinal linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khil musawwamah, lihat, wal hars wal an'am dzalika mataul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Allah yang bilang zuyyinal linnas sebagai makna mataul gurur, kubikin indah di mata kalian hai manusia, menjadi fitnah melalui matamu. Apa? Minan nisa, perempuan. Hati-hati, jangan diburuk-buruk ini perempuan. Tapi wallahi perempuan ini fitnah. Kenapa? Karena daya tariknya mengalahkan daya tarik laki-laki. Bahkan Yusuf aja mengatakan, inna kaidakunna azim, tipu daya setan berat, perempuan lebih berat. Kalau laki bicara lawan jenis, kalau perempuan ke perempuan ini kan beda. Apa yang dibicarakan adalah style. Perempuan ngelihat perempuan tuh seneng. Kalau perempuan lagi ngobrol sama perempuan lain lewat, bajunya keren banget deh. Laki-laki nggak mungkin begitu, Bu. Laki lagi ngobrol, bro apa kabar, bro? Ih, cakep banget ya. Itu nggak mungkin gitu loh. Ada cowok lewat, cakep banget. Laki-laki nggak, tapi open lah urusan kayak begituan. Kalau perempuan ke perempuan, masya Allah. Laki-laki kegoda perempuan karena fisik. Makanya diingetin, ya, hati-hati dengan fitnah perempuan. Al-walad lil khal, hati-hati laki-laki, anakmu tergantung iparmu. Kok ipar, Ustaz? Jangan sembarangan nikah. Kalau nanti dia hamil, kau mati, anakmu di tangan siapa? Ipar. Al-walad lil khal, ya, hati-hati. Kita nggak tahu bagaimana ke depan seperti apa. Ya, Islam bikin aturan main dengan cara yang betul. Masya Allah. Digiring manusia supaya paham. Kalau memang targetnya memang Allah uji kita, lihatlah bahasa Allah, innal muslimina wal muslimat, orang Islam laki maupun perempuan dan setiap bayi yang lahir itu pasti Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir pasti Islam. Kita ambil anak non muslim, kita adopsi anak-anak muslim. Ini artis lagi training ngadopsi sekarang ya. Saya dengar kisi-kisi kayak begitu. Katanya lagi senang ngadopsi. Silakan, boleh kita mendatangkan manfaat buat orang yang kita adopsi, tapi berilmu. Jangan empati yang dikedepankan, ilmu di belakangan jangan. Main ambil aja nih anak perempuan orang miskin, kita adopsi, boleh. Tapi lihat, ada gak keluarga Anda yang sedang menyusui? Karena kalau tidak ini disusui sama saudara Anda, bukan mahram susu nanti. Kalau ini perempuan sudah besar, halal dengan suamimu. Kalau anak laki yang diambil, halal dengan istrimu nanti, boleh nikah dia. Coba ikat dengan hubungan yang betul, susui. Kalau bakal tidak, jangan pakai empati yang dikedepankan. Khawatirnya sudah besar nanti, perasaan yang dikedepankan, syariat yang dinomorduakan. Nggak boleh. Habis gimana? Nggak tega Ustaz. Kita terlanjung sayang. Allah juga paham. Allah juga paham. Siapa ente pengen dipahamin Allah? Agama bukan paksa Tuhan untuk paham kita, paksa diri kita untuk paham yang Tuhan mau. Ayo coba cari, kalau tidak sudah orang tua asuh saja, kita biayai dari kejauhan.
Ya, kita besarkan dengan cara yang benar gitu loh. Islam. Tolong setiap bayi yang lahir itu Islam. Modal kita itu lahir dalam kondisi Islam. Hatta anak orang kafir kalau lahir ya dia muslim. Gedenya nggak perlu baca syahadat, dia sudah Islam. Kecuali kalau dia sudah dewasa masuk Islam, suruh dia pindah agama, suruh baca syahadat, ada khitan, ada mandi dan ada aturan nanti ya. Baru beriman. Wal mu'minina wal mu'minat. Tidak semua orang Islam beriman, tapi setiap orang yang beriman dipastikan keislamannya. Kalau dia sudah Islam dan dia beriman, karena agama berkaitan dengan iman. Semua syariat dalam agama kita basicnya iman. Ya. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami janjikan ada kehidupan yang baik yang akan datang, yang kami janjikan buat dia. Bahkan nggak tanggung-tanggung, walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan siapkan balasan yang lebih baik dari kebaikan yang dia lakukan, surga yang dimaksud. Masya Allah. Islam, iman. Yang ketiga, qanit, orang yang patuh. Bagaimana dia bisa patuh dalam agama? Ya coba, keislamannya seperti apa, keimanannya seperti apa? Karena orang yang beriman, orang yang tahu kalaupun syariat dia gugurkan untuk mendapatkan kebaikan. Hei, bukankah dalam agama kita kalau kita sholat tanha anil faksa wal munkar? Sholat itu mestinya mencegah si pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Bukankah kalau dia sudah beriman, dia berpuasa di bulan Ramadan, janji Allah mengena, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia makin bertakwa. Selesai puasa, dia punya basic takwa. Kalau dia sudah bertakwa, punya 3 keuntungan. Apa yang pertama? Mayattaqillah yaj'alhu makhrajan. Pasti punya solusi. Hidup ini masalah, pasti dia punya solusi. Yang kedua, wa mayattaqillah yaj'alhu min amrihi yusran. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan. Yang ketiga, wa mayattaqillah yaj'alhum furqanan. Orang yang bertakwa Allah berikan furqan. Apa furqan? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Dia orang yang qanit, orang yang patuh sama Allah. Selain memang dia tahu dia berhajat dengan syariat, dia tahu bahwa konsekuensi innalillahi tadi, kata Fudail bin Iyad, adalah pengakuan bahwa dia hamba yang akan mengembalikan semua kepada Allah, sebagai bukti bahwa dia seorang hamba. Tidak ada kata tidak. Dia pelajari, ini ada bacaan Allah, ini ada bacaan Muhammad. Muhammad makhluk yang terpuji. Kalau Allah ini apa ya? Orang nggak paham. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab iya. Dulu zaman Nabi bukan begini tulisannya. Antum melihat Quran yang asli yang ditulis di zaman Utsman, nggak begini huruf Allahnya. Ini Utsmani. Belakangan disepakati alif lam lam ha. Antum buka tafsir Ibnu Katsir makna Allah. Ketika beliau menerjemahkan makna bismillah. Bismillah, Allah itu ilah wawalah. Kayak sijil, sinju dan jilu. Allah ilah wawalah. Maksudnya apa? Ilah yang diibadahi dengan benar. Wawalah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga Allah yang dimaksud lafzuz zalalah, yang diibadahi dengan benar, dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka kalau Anda mengaku Anda hamba Allah yang Anda ibadahi, sudahkah Anda tidak bosan dengan ibadah Anda? Karena banyak orang yang ibadah senangan udah beres ketimbang baru mulai, betul? Betapa banyak orang yang beribadah lebih suka sudah gugur ketimbang baru mulai. Dia lupa Allah ciptakan dia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan dia untuk beribadah.
Allah berikan rezeki yang baik. Warazaqnahu minat thayyibat. Kalau Anda manusia, Anda nggak mungkin makan yang nggak baik. Anda makan yang haram, syubhat Anda rutinkan. Allah mengatakan, warazaqnahu minat thayyibat. Ku berikan rezeki sama manusia yang baik-baik. Pantesan selama ini Anda cuma ngaku manusia, tapi menghalalkan yang diharamkan. Ketika Anda merutinkan menghalalkan yang diharamkan, wallahi, Anda sulit untuk mengakui ujian itu lambang cintanya Allah. Yang ada kita komplain. Sudah azan masuk waktu? Taib ya. Ya kita lanjutkan pada azan nanti insyaallah. Ya 1 menit lagi ya. Sudah masuk waktunya sih. Ya. Taib, fadhal silakan dikumandangkan azan. Nanti kita lanjutkan pada isya insyaallah. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Jamaah sidang majelis kajian Masjid Ar-Raiyah di Komplek DPRD Palembang, Sumatera Selatan. Kita sedikit sambung kajian kita bahwa perjalanan ke surga ini bukanlah sesuatu yang mudah kalau kita jauh dari syariat. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang fitnah dunia, sahabat Zain bin Thabit ini pernah mendengar Rasul pernah mengatakan, man kanatid dunya hammahu farakallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrah wa ja'ala ginahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Beliau mengatakan bahwa man kanatid dunya hammahu, otomatis orang yang menginginkan dunia karena dia tinggal di dunia, dan Allah pun perintahkan kita suruh ingin sama dunia cuma sekedar wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada perintah untuk jangan lupakan dunia, tapi kan dunia sekedar. Makanya dijelaskan oleh Rasul, man kanatid dunya hammahu, orang yang dunia jadi target utamanya, kata Nabi, farakallahu alaihi amrahu. Allah buat semua perkaranya ini carut marut. Farakallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqra baina aini. Bahkan Allah jadikan ada kemiskinan di antara kedua matanya. Balam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah dia dapatkan untuk urusan dunia sekedar yang memang Allah tahu dia butuh itu. Karena orang kafir pun dapat rahmannya Allah. Ya, merasakan sejuknya hujan, indahnya pemandangan, villa yang dia miliki, materi yang dia punya, dia merasakan rahmannya Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh makhluk hidup di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Allah janji seperti itu. Tetapi kebalikannya, wa man kanatil akhirah niyatahu. Akhirat yang menjadi niatnya, janji Allah kata Nabi, jama'allahu amrahu. Allah akan ikat semua urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbi. Dijadikan kayanya di hati, bukan cuma di mata. Iya, dunia di tangan bukan di hati sama dia. Wa atatu dunya wa hiya raghimah. Orang yang seperti ini Allah datangkan dunia menunduk kepada dia. Menjadi orang yang juhud, menjadi orang yang al-kais. Manil kais? Siapa al-kais? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais orang yang beruntung, orang yang bisa menekan syahwatnya untuk urusan akhirat. Dia tekan dunia, dia tahu dia butuh dunia, cuma dunia ini kan bukan sesuatu yang lama.
Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 20, Allah pakai bahasa ilmu. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun." Allah bilang, "I'lamu," berilmulah kalian. Ay maknanya, taulah kalian dengan ilmu. Jangan cuma sekedar tahu. Kayak bahasa Nabi kepada Muaz, kalau kau datang nanti ke negeri Ahlul Kitab, negeri Yaman, a'limhum, berikan ilmu kepada mereka, an syahadati alla ilaha illallah, tentang syahadat. Ini Ahlul Kitab sudah punya rujukan kitab suci, sudah punya adat yang bersanding syarak menurut mereka. Kamu datang membawa ilmu yang belum sampai kepada mereka. A'limhum, berikan ilmu kepada mereka. Jangan cuma diinformasikan saja. Apa ilmu yang dimaksud? Qala Allah wa qala Rasul. Apa yang kau ucapkan dalam bentuk syariat itu memang firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah kenal Allah, sudah kenal Rasul, wa inhum ata'uka lidzalik, a'limhum, berikan ilmu lagi. Bi anallahu aftaradu alaihim khamsus salawat. Ajarkan salat. Jangan ngomong perbedaan dulu. Jelaskan tentang Allah, jelaskan tentang Rasul, ajarkan salat. Karena dia butuh protektor buat dirinya, yang memproteksi dirinya, salat. Tapi a'limhum, berikan ilmu tentang salat. Tahrimu takbir wa tahlilus salam. Wa kama qala Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tujuannya apa? Supaya ayat kena. Inna sholata tanha anil faksawal maka. Salat yang kau gugurkan itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah patuh dengan salat, a'limhum, lagi-lagi berikan ilmu. Bi anallahu aftaradu alaihim shadaqah. Allah perintahkan sedekah. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu kalian cuma potongan rantai kehidupan orang lain. Kalian cuma mata rantai kehidupan orang lain. Ajarkan tentang sedekah. Tukhadu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang kaya diberikan sama orang yang miskin. Jangan ngomong perbedaan dulu. Karena itu bisa selesai dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud firman Allah dan sabda Rasul. Sekarang gimana? Dia belum kenal Allah, dia belum tahu Rasul. Kita pengen bawa firman dan sabda, nggak ketemu. I'lamu ini pun berlaku di surat Al-Hadid ayat 20 ketika Allah berfirman. Surat yang ke-57 itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah oleh kalian dunia ini permainan. Kalau yang namanya permainan ada awal, ada akhir. Kalau yang namanya permainan ada metode, ada cara. Tentu berilmu sebelum bermain. Kalau kamu bermain, kamu mesti tahu dalam permainan ini ada yang menang, ada yang kalah. Kalau ini permainan, wallah, nimbrung, jangan jadi komentator. Karena hari gini banyak orang berkomentar tapi nggak bisa bermain. Kayak kita lihat orang nonton bola lah, ini kayak bisa nendang, Messi disalahin gitu loh. Bahlul si Messi, Messi dibilang bahlul. Ronaldo salah, Ronaldo pun dibilang salah komentator. Ya, dia nggak tahu konsekuensi bermain ini. Apalagi kalau agama akan berkait dengan iman, yang iman memang naik turun. Ya, masya Allah, kebayang. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia ini permainan, walahun. Dunia ini sesuatu yang melalaikan. Wazinatun, dunia ini perhiasan. Berbangga-bangga kita tentang penampilan yang kita miliki. Padahal nabinya ajarkan juhud. Nabinya ajarkan qasdu. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Hidup sederhana, kaya enggak mentereng, miskin enggak kelihatan. Qasdunya Rasul. Sampai saat ini pun banyak umat Muhammad menganggap Muhammad miskin, betul? Akuilah, banyak di antara kita taunya Muhammad miskin, betul? Padahal kalau antum tahu syariat, ghanimah, harta rampasan milik Allah dan Rasul. Perang mana yang Nabi kalah? Tak ada. Kecuali fitnah Uhud di awal-awal kerasulan. Fitnah Uhud. Tidak pernah Nabi kalah. Ghanimahnya Masya Allah. Para sahabat pun begitu. Cuma mereka qasdu.
Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin. Dia terkenal dengan Amirul Mukminin. Ya. Kalau Abu Bakar Khalifatul Rasul. Umar 3/4 dunia di tangannya. Bohong kalau enggak kaya. Cuma dia tahu hidup kosdu. Kaya enggak mentereng, miskin enggak kelihatan. Ini hidup bukan masalah kaya atau miskin. Hidup bukan masalah menang atau kalah, sakit atau sembuh, bukan. Hidup lebih kepada kalau menang bisa bersyukur gak, kalau kalah bisa bersabar gak. Hidup ini bukan masalah sehat atau sakit. Kalau bisa sehat ya alhamdulillah. Kalau sakit tahur insyaallah rabbanas adih bil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman. Tidak ada komplain dalam hidup. Ini yang diinginkan. Manusia yang betul-betul berilmu tentang fitrah dirinya tercipta untuk beribadah. Allah pengenkan manusia seperti itu, masya Allah. Allah pengen kita mengerti bahwa kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Dunia ini mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam. Maka dia akan berjalan menuju surganya Allah dengan syariat yang ada di atasnya. Sebagaimana firman yang Allah firmankan kepada manusia tentang ittiba kepada Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Kita bicara kaifiat, bicara cara. Apapun yang datang dari Rasul ambil. Apapun yang dilarang ya jauhin sudah. Ini butuh iman. Kalau memang itu perintah, udah lakuin. Kalau itu larangan, bahkan beliau mengatakan manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang jauhkan, kata Rasul. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Subhanallah. Larangan hukum asalnya jauh tanpa komplain. Kalau perintah pelajari, ada proses. Karena enggak sembarangan orang mengerjakan sebuah syariat tanpa ilmu. Biasakan boleh. Cuma poin akhir itu ada pada orang yang berilmu. Islam, iman, qanit. Tadi Al-Ahzab 35 belum habis kita. Baru sodik, benar. Tidak mungkin benar tanpa patuh. Kepatuhan inilah yang pada jam terbangnya nanti menimbulkan kebenaran dalam agama. Apalagi kalau bahasa Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibul Ilm, beliau mengatakan at-tahalli bil ilmi. Kamu bisa merasakan menghiasi diri dengan ilmu. At-tahalli bil ibadah. Hiasi dirimu dengan ibadah. Sehingga yang kamu tahu ya memang aku tercipta untuk beribadah. Maka kalau ada datang waktu masuk ibadah, ya dia akan bangga. Sebagaimana ketika sahabat mendengar deru napasnya Ali bin Abi Thalib. Setiap azan mau berkumandang, dada Ali itu bergemuruh. Bersyairlah sahabat mengomentari gemuruh tersebut. Ya Ali, sami'na sautal Uhud min sadrik. Ali, aku mendengar ada suara Uhud dalam dadamu Ali. Bagaimana dada ini enggak bergemuruh, kata Ali. Sebentar lagi Tuhan yang menciptakanku akan memanggilku. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bergemuruh dadanya. Ayat pun cocok. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ukur iman kita. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar tidak hatimu. Kenapa bisa bergetar? Karena tahu Allah ilah wa walah. Yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Wallahi kita tahu ibadah kita. Kita tahu sholat kita. Kita tahu sedekah kita. Kita tahu ukuran silaturahmi kita. Masya Allah. Andai Allah wafatkan kita pada hari ini, modal apa kita ketemu Allah? Maka target dia ini bukan cuma gugur kewajiban. Bagaimana kewajiban ini yang dia lakukan bisa menjadi sebuah tontonan yang menuntun. Tahalli. Dia percantik dirinya dengan syariat. Kalau perlu bukan dengan sholat saja. Saya ketawa geli waktu saya duduk beberapa bulan yang lalu di majelis Syekh As-Suhaimi. Syekh Salah Suhaimi.
Di majelis tersebut beliau menjelaskan kondisi keadaan para sahabat di zaman dulu. Kata para sahabat, dulu kami di zaman Rasul menganggap kalau ada orang datang ke masjid, datang ketika mendengar hayyalan sholat, di mata kami mereka nggak sholat. Ajib. Kalau dulu orang datang hayyalan sholat, datang ke masjid, baru datang ke masjid gitu tanpa sabab, kita menganggap dia tidak sholat. Karena mereka tahu yang namanya sholat intizar, ditunggu. Kalaupun dia taklukkan dunia cuma sekedar. Karena Allah yang perintahkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupain, cuma sekedar. Bahasa kita mungkin sekarang kalau kita berangkat kerja mau kemana udah rapi nih, mau kerja, jangan lupa sholat, gitu kan? Kalau dulu tuh udah rapi mau kemana, siap-siap sholat lah, sama sekalian mau kerja, begitu bahasanya. Kalau kita tidak, ini mau ketemu orang sekalian mau sholat nanti gitu loh. Sholat nomor 2, dulu tidak. Mereka balikan ke hukum asal, kalau mereka tercipta untuk beribadah, mereka tercipta untuk baca Quran. Istirahatnya apa? Ada tamu, selesai tamu baca lagi, break lagi nih soal baca Quran. Kenapa? Waktunya mandi dulu, nggak mungkin ngaji di dalam WC. Selesai mandi sudah rapi, baca lagi. Kapan lagi break? Mesti berangkat. Sehingga betul-betul dia tahu hidup ini untuk beribadah. Dikembalikan ke hukum asal tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang begini, orang yang sodik, orang yang benar. Dan ketika dia ada di level sodik, hidup ini ujian. Perjalanan menuju surga ini nggak ringan. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Karena surga dihiasi dengan segala yang kita nggak suka, dan neraka dihiasi dengan syahwat yang dikedepankan tadi. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, dari perempuan, wal banin, anak, wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, yakni perabotan rumah tangga dari perak dan emas, wa khailil musawwama, kendaraan-kendaraan. Dulu kuda perang, sekarang yang mobil motor balap, mobil supercar, supermotor dan lain-lain. Wal hars, ladang yang luas, wal an'am, binatang ternak. Cuma Allah mengatakan dzalika mataul hayatid dunya, itu semua kenikmatan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, sementara kenikmatan dunia ini kenikmatan yang menipu. Wallahu inda husnul ma'ab, Allah tempat kembali. Maksudnya apa? Kalau senang bersyukur, kalau susah bersabar. Karena Allah butuh itu. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa ada orang yang miskin sabar dengan orang yang kaya bersyukur. Masuk surganya duluan si miskin yang sabar. Si miskin yang sabar masuk ke dalam surga. Ini biar gampang pakai bahasa kita lah nangkepnya. Ini si miskin yang sabar ini masuk ke surga. Dia cari tuh orang kaya yang sabar, yang bersyukur, yang sering bantu. Bahkan dia orang yang pernah dibantu sama orang kaya itu. Dia cari tidak ketemu. 40 tahun lah kalau bahasa kita, baru ketemu. Ditanya sama nih yang kaya, kemana aja tuan? Apa tuan orang baik, rajin sedekah, saya pun sering dibantu sama tuan. Kok bisa lama ke surganya tuan? Kata si yang kaya, ya gimana dong? Pertanyaannya banyak tadi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, ini kaki nggak bakal geser lah pada hari kiamat. Hatta yus'ala an ilmihi wa an jismihi wa an malihi min aina iktasabu fima anfaqahu. Ini kaki nggak bakal bergeser sampai selesai pertanyaan tentang ilmu yang dia punya, dihabiskan buat apa? Usia yang dia miliki sampai tua dipakai buat apa? Dan harta yang kau dapat dari mana kau alokasikan kemana? Panjang pertanyaannya. Udah gitu saya ditanya di pinggir lubang yang bau busuk, namanya neraka. Tapi kan Tuhan selamat, alhamdulillah, cuma 40 tahun urusannya pertanyaan itu. Si kaya balik nanya sama yang miskin, kok situ bisa duluan masuk? Kata si miskin,
Siapa yang ditanya? Dari sini simpulin deh, mau milih yang mana tuh? Habis ini silakanlah masing-masing. Mau kaya rajin sedekah siap banyak pertanyaan, atau miskin sedikit pertanyaan, ujung-ujungnya mati, ujung-ujungnya selesai. Tapi kan yang pertama dihisab apa? Awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Yang pertama dihisab itu sholat, bukan lain-lainnya. Kita nggak fokus dengan yang namanya sholat, kita fokus dengan yang lain-lainnya. Kita sibuk dengan dunia yang bakal kita tinggalkan. Oh, banting tulang. Yahrum ibnu Adam wa yabkum mahu isnatani. Anak Adam ini pasti tua. Nggak ada dua hal yang nggak pernah tua di badan anak Adam. Al-khirs, rakus, nggak akan pernah tua. Wal amal, panjang angan-angan, nggak pernah tua itu. Gara-gara dua ini sampai kita lupa fungsi hidup kita. Wallah, kemarin teman kita yang kaya meninggal, kita ndak lihat, ambil pelajaran lah apa yang dia bawa ke lubang kubur itu. 3 yang mengantar, 2 kembali, 1 menetap. Sanak family nganter dia, harta mobil motor nganter dia, amal soleh pun nganter dia. Sanak family, harta kembali, yang tetap amal soleh. Dan amal soleh cuma 2, imma syakuran, imma saburan. Bersyukurkah dia dengan nikmat, bersabarkah dia dengan ujian? Idza yuridullahu abdan khairan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang kan Allah uji. Bisakah dia berhusnudzon dengan ujian tersebut? Apalagi dia tahu kalau yang namanya ujian ini bukan bentuk kezaliman Tuhan. Tuhan cuma pengen kalian istirja, balikin ke aku. Ayo kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Katakan hasbiyallahu la ilaha illahu wa rabbul arsil azim. Katakan la haula wala quwata illa billah. Katakan in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiatka usauli. Asal jangan kau yang murka ya Tuhan. Seluruh orang benci aku nggak masalah. Jangan kau yang benci aku ya Allah. Lihat, ini orang yang kenal Allah, dia berhusnuzon kepada Allah, maka tidak terkecoh dengan fitnah dunia. Dunia tidak membuat dia goncang. Dia tahu dunia ini mataul gurur, persiapannya maksimal. Dia orang yang qanit, dia orang yang shadik. Maka seberat apapun ujian membuat dia sabar. Was-sabirina was-sabirat. Jadi orang yang sabar. Bukti sabarnya apa? Wal khasyiina wal khasyiat. Dia menjadi orang yang khusyuk, karena cuma orang yang sabar yang bisa khusyuk. Antakhsha qulubuhum li dzikrillah. Ini hatinya bisa khusyuk karena mengingat Allah. Dia tahu badai pasti berlalu. Dia tahu ujian ini cuma sebentar. Sebentar hidup, sebentar mati. Sebentar kaya, sebentar miskin. Sebentar sehat, sebentar sakit. Hidup ini cuma sebentar. Dan memang 60 tahun sebentar. Umru ummati baina 60 wa 70. Sebentar sekali. Umur umatku cuma 60, 70. Aku zada min dzalik. Ada yang lebih dari 70 cuma sedikit. Allah karim. Masya Allah. Mudah-mudahan ini membuat peringatan buat kita semua, agar kita tahu bahwa kehidupan dunia yang dikatakan mataul gurur nggak mengecoh kita. Kita pengen jadi orang yang sabar. Kita pengen jadi orang yang khusyuk. Kita tahu bahwa kita nggak bisa menghindari ujian. Maka kita gemar bersedekah. As-shadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah tolak bala. Di yang ke-8 wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Baru kemudian was-shaimina was-shaimat, orang yang gemar berpuasa. Kalau tidak ada yang bisa dia sedekahkan, dia gemar berpuasa. Puasa memproteksi dirinya sampai dia berbuka. Baru wadzaki wal hafizina furujum wal hafizat. Puasalah yang bisa mencegah syahwat, pandangan mata dan kemaluan yang dia miliki. Manfaat nikah, aqadul lil basar wa ahsanul lil faraj. Sama dengan puasa. Baru kalau sudah begitu apa? Dia ingat Allah. Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Dia banyak mengingat Allah. Ya, dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Allah janji, kata Allah,
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah siapkan ampunan lebih besar ketimbang keburukan yang dia perbuat, dan kusiapkan sorga untuknya. Ya ibadi, kata Allah nih, hadis qudsi, lau ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Wahai hambaku, hambaku, kata Allah, kalau kau berbuat dosa seluas langit dan bumi, dosamu besar sekali. Kau seret dosamu berjumpa denganku, kau minta ampun tanpa ada kesyirikan di antara kita, kan ku datangkan ampunan sebesar dosa yang kau seret itu. Ya ibadi, wahai hambaku, lo dhunubu ka'ananas sama, kalau dosamu menumpuk sampai menjulang bak langit yang paling tinggi, atani la tusriku bi syai'an, kau datang kepadaku tanpa berbuat syirik, kukan datangkan ampunan setinggi julangan dosa yang kau tumpuk tersebut hingga langit sana. Allahu Akbar. Ampunan Allah lebih besar ketimbang dosa yang kita lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat minta ampun sama Rabb yang menciptakan kalian. Wa jannatin arduas samawat uiddat lil muttaqin, dan minta sorga, jangan tanggung-tanggung. Sorga, kata Allah, arduas samawati wal ard, sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini sorga seluas langit dan bumi, masa kita nggak punya satu kapling juga? Lawang bumi saja luas, ini seluas langit dan bumi, masa nggak punya satu kapling? Bahasa Umar Ibn Khattab apa? Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hisab dirimu sebelum dihisab sama Allah, timbang sebelum ditimbang oleh Allah. Semoga manfaat, insyaallah. Kita bisa masuk kepada tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, apakah semua orang muslim pada akhirnya akan masuk surga? Naam. Ya, Allah jamin, karena Nabi mengatakan juga, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa man abah, kecuali yang enggak mau. Wa man abah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man atani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat kepadaku surga, yang menentangku akan ke neraka. Begitulah bahasa Rasul. Ya, bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Ya, Allah itu ampunkan semua dosa kecuali syirik. Berarti kan orang Islam, ya, walaupun dia berdosa, asal dia nggak berbuat syirik, Allah siapkan ampunan buat dia. Masya Allah. Ya, tayyib. Ini ada yang datang sekarang dari tempat yang paling jauh ada. Ada yang datang sengaja ke Masjid Raiyah ini di komplek di Eber ada. Di mana? Martapura. Antum datang sengaja buat kajian? Dari Martapura kemari? Buat kajian sengaja? Ada yang lebih jauh dari Martapura? Ada. Naik apa antum kemari? Mobil. Paling jauh Martapura kayaknya. Ada saya Bogor. Sengaja datang. Martapura paling jauh kayaknya. Ini yang Martapura boleh bahan bakar kita ganti bro. Nanti ada amplop di panitia, antum belikan buat bahan bakar antum insyaallah. Panitia mau ngambil pahala antum nih. Ada yang datang sekarang dengan jumlah teman, kerabat, keluarga yang dibawa kajian ini paling banyak jumlahnya. Antum ajak siapa aja? Fadhal. Antum tiga, enak begini kali. Apa? Istri, antum sama ibu. Wah, anak 5 berarti, 4 orang. Waduh, itu berapa? Iya. Dari Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau. Kenapa baru ngomong Lubuk Linggau? Ya udah, Lubuk Linggau kasih juga. 5 orang. Oke, dikasih nanti ya buat bahan bakarnya. Ada yang datang dengan jumlah banyak, berapa Pak? Berapa? 6 orang. Ada antum 7, pakai mobil juga? Apa motor 7? Nggak boleh motor 7.
Ini 7 nih. Siapa aja 7 itu? Oh, Masya Allah. Ya udah antum bagi-bagi tuh amplop buat dengan bahan bakar nanti ya. Ada sama panitia. Ada yang datang sekarang usia paling tua usianya. Fadal. Ada yang paling tua usianya. Berapa Pak? 73. Barakallahu fikum, Masya Allah. Tapi antum kelihatan masih 60-an ya, barakallahu. 73 beliau nih. Ya Allah. Ada yang lebih dari 73? Apa? 74. Berteman dia 74 nih. 76. Berapa? 76. 76. 76. Ya. Masya Allah. 73, 74, 76. Barakallahu fikum. Oh, ini kita mesti ikhtiram sama yang begini nih. Ya. Tiga-tiganya ada amplop buat jajan sama cucu sama anak lah nantilah. Tanpa mengurangi hormat kepada antum, semoga Allah muliakan antum. Doakanlah kami yang belum seusia antum ini agar bisa beristiqomah insyaallah. Ya. Karena kita seusia beliau, wallahu alam bisawab. Sedang apa kita nanti? Kita ini baru umur 40, 50 sudah ngomongin merek obat, betul? Penyakit yang kita obrolin. Seusia beliau, Masya Allah. Ya, ada yang datang sengaja pakai motor, dia boncengin ayahnya atau ibunya ada. Sengaja datang, ayah ikut, ibu ikut. Dia boncengin orang tuanya buat kajian, ada. Antum datang dengan siapa? Anak tanya, yang boncengin ibu atau bapaknya datang ke kajian? Antum boncengin bapak antum? Masya Allah. Berdua pakai motor, sengaja buat kajian. Bonceng bapak juga? Masya Allah, barok. Oh, Masya Allah. Sekarang jarak. Antum dari mana boncengin ayah antum? Apa itu? Nggak dengar saya. Dari mana? Tolong bantu. Dari mana? Kilometer 11. Itu dari mana? Jauh mana? Jauh mana? Oke, jauh ini. Antum bonceng ayah antum dari jarak itu. Allah bro, kita kasih hadiah helm baru buat dia bro. Buat antum, anak kasih bahan bakar antum penuh untuk 2 hari ke depan insyaallah. Fadal nanti ada ya. Silakan yang mau tanya. Ustadz, Fadal antum mau di mana? Sini mana antum? Nanti taib nah. Ustadz izin bertanya, gimana kita bisa menuju surga dengan keluarga kita Ustadz? Sedangkan kita dalam kondisi susah finansial, mau menyekolahkan anak ke tempat agama, biaya besar, mau mengajari sendiri, kita fakir ilmu Ustaz. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya, jangan banyak berkeluh kesah. Karena berbuat baik ini enggak identik dengan materi. Saya berikan satu logika. Orang kaya ini untuk membuat satu masjid ini bahagia, dia mesti belikan makan minuman. Bagikan orang bahagia semua, betul. Tapi kalau orang yang soleh, ilmu dan senyumnya pun membuat orang senang, betul. Lihat cara Allah mendatangkan kebahagiaan. Ada yang dengan harta yang dia miliki, ada dengan fisik. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Antum yang masih punya orang tua, wallahi baktimu kepada orang tua itu ya nggak perlu antum harus memberikan finansial yang full. Antum dengar cerita Wais Al-Qarni kan, itu kan pelajaran. Sampai dia beli seekor sapi kecil yang dia gendong tiap hari ke atas gunung. Hampir setahun masa mendekati waktu haji. Besar itu sapi. Tapi ada usaha dia. Bukankah Nabi Musa dulu juga minta sama Allah, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli, betul? Dia minta mudah-mudahan, kan Nabi Musa itu kan cadel, ngomongnya tidak baik. Ya. Dia minta sama Allah untuk kalau dia ngomong orang paham. Dia minta yang nggak mungkin. Buat Allah mungkin. Allah utus Harun sebagai jubir, betul? Sehingga minta sama Allah. Dan ini menjadi sebuah sabab antum menangis di malam hari karena ingin membahagiakan orang tua. Dulu sahabat Nabi ketika perang Tabuk, perang masa paceklik, orang kalau mau perang suruh bersedekah, nggak ada yang dia sedekahi. Hatta sebutir korma. Dia bangun malam, dia tahajud, dia bilang sama Allah, ya Allah,
tidak ada yang bisa kuberikan kepadamu untuk sedekah. Pada malam hari ini kusedekahkan jiwa ragaku padamu untuk berjihad bersama Rasul. Allah terima itu. Sehingga jangan berhusnuzan, karena Allah nggak mungkin berbuat zalim. Ya, dulu ada orang datang, ya Rasulullah, orang kaya mendahului saya ya Rasul. Kami sholat, itu orang kaya juga sholat. Kami puasa, dia juga puasa. Pas dia haji dan sedekah, saya nggak bisa. Saya kalah. Kata Nabi, bukankah setiap tahmid, tahlil, tasbihmu sedekah, takbirmu sedekah, subhanallahmu sedekah, alhamdulillahmu sedekah, Allahu akbarmu sedekah, bahkan fi bud'i ahadikum sedekah. Ketika kau mendatangi pasanganmu yang halal pun dipandang sedekah. Allahu akbar. Ya, semoga Allah berikan kemudahan buat antum agar bisa berbakti pada kedua orang tua dan anak-anak insyaallah. Ada lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, dan mohon pencerahannya. Di usia pernikahan yang kelima, saya dan suami mendapati ujian. Tentu ini bukan satu-satunya ujian rumah tangga kami, tapi kali ini saya baru mengetahui ternyata cinta dalam hati suami saya hilang terhadapku. Sedih mengetahui semua itu, tapi kembali saya mencoba berpikir positif atas semua ini. Lantas masih bisakah kami membawa rumah tangga kami menuju surganya Allah meski dengan cinta yang tidak utuh? Apa yang harus saya lakukan agar hati ini menjadi ikhlas menerima semua ujian ini? Dalam riwayat Imam Muslim, ketika Nabi mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Karena kalau bicara bentuk dan ukuran, orang nggak ada yang tahu bentuk ukuran cinta, bentuk iman. Beliau hanya mengatakan ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Itu yang pertama. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kamu pengen merasakan manisnya agama, manisnya iman, belajar mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Baru ayakra ya'uda fil kufr bada'id anqadahullah kama yakrahu ayyuhta waju finnar. Benci untuk kembali kepada keburukan di masa lalu. Saya poinkan yang kedua, belajar benci dan cinta karena Allah. Bagaimana bisa membenci dan mencinta karena Allah? Berfikirlah bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Berfikirlah bagaimana bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Cinta itu akan datang bersama dengan manfaat dirimu untuk orang yang kau cintai. Allah akan menggerakkan hatinya karena alasan yang kuat. Bukankah Allah yang mengatakan lelaki soleh buat perempuan soleha, perempuan soleha buat laki-laki yang saleh. Ya, cintai karena Allah, bencilah karena Allah. Tolong Ustaz kasih nasihat untuk anak muda seperti Ana, Ustaz. Banyak anak muda di Palembang ini sudah mulai kendor datang ke kajian sekarang, Ustaz. Bisa Ustaz lihat pada kajian sekarang, anak mudanya hanya sedikit kalah sama orang tua. Jazakallah Ustaz. Banyaklah anak muda ini. Bahkan kami yang ngomong di sini muda. Ana berhusnuzon ya, mungkin karena banyaknya kajian atau mungkin tuntutan aktivitas yang membuat kajian yang dirutinkan yang sifatnya sunnah ini terkalahkan dengan kewajiban. Tapi yang pasti memang kita mesti membuat usaha untuk mengikat hati mereka dengan masjid. Ketika Rasul mengatakan bahwa ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah ketika tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di akhirat nanti. Salah satunya apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, ini kalau sudah begini nih jangan salahkan mereka kalau nggak betah di masjid. Kadang-kadang marbot sama takmir nggak good looking nih. Banyak aturan yang buat mereka ini nggak nyaman. Atau jangan-jangan imam nggak dewasa dengan makmum. Karena mesti punya daya tarik.
Sunnahnya imam menghadap makmum ketika mau bertakbir, stawu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah wat tarasu la takhtalif fatakhtalif qulubakum. Imam kan baca gitu ya. Ya. Itu apa mustahab, bukan jadi bagian sunnah, mustahab, sangat disukai. Poinnya apa? Imam melihat makmum. Karena kan imam tergantung makmum. Alhamdulillah makmumnya pintar, yang diangkat orang pintar. Tapi dia manusia. Untuk mengantisipasi kesalahan ketika memimpin, dia lihat makmum. Lurus, rapatkan soft. Mata kaki bertemu mata kaki, pundak bertemu pundak. Gitu ya. Sambil melihat ini. Oh, ini ada anak muda 8 transit ini. Ada orang tua 7, anak kecil 9 dan sudah. Oh, yang baru taubat banyak nih. Sehingga imam ini akan menegakkan sunnah. Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran. Apa yang paling gampang? Ya, antum tahulah standar yang antum lihat nih. Kalau banyakkan anak muda yang memang belum ngaji, jangan tes hafalan gitu loh. Sehingga orang kapok. Maghrib, ini imam sini Masya Allah, saya salut sama beliau nih. Saya pernah ngajar di satu masjid di daerah Jawa. Ini sholat maghrib ini 35 menit. Wallah, ini untung gak ada yang murtad di belakang, betul ini. Karena zaman Rasul kejadian kan, sampai marah sama Muaz. Afatanun ya Muaz, ente mau nimbulin fitnah Muaz. Ini banyak yang baru taubat. Akhirnya gara-gara baca panjang, makmum selesai tahiyat, innaka hamidum mazid, assalamualaikum, assalamualaikum, gibah imam. Gila nih imam tuh kan. Antum penyebab orang berbuat dosa tuh, hati-hati ya. Baca yang paling gampang, baca. Iqra' ma tayassara, wallahu a'lam. Taib, ya khair. Ya Rob, ingin panjang kata lanjutan bahasan kita, cuma qadarullah wa masa'a fa'ala. Waktu juga yang membatasi kita, cuma enggak terhalang kajian berikutnya insyaallah. Nanti kita masih bisa berjumpa di beberapa tempat di sepanjang kita ada di Sumatera Selatan, di Palembang ini. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan lelah untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan di masjid kita ini semoga dijaga soal rakyah ini ya. Allah jadikan sebagai taman-taman penyubur iman. Doakan kota kita Palembang, doakan di kota-kota sekelilingnya, doakan negeri kita Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Tidak gampang terprovokasi oleh segelintir orang yang menginginkan kerusakan. Dan yang terpenting apa? Doakan para pemimpinnya. Siapapun yang terangkat ya, semoga diberikan hidayah oleh Allah semua insyaallah ya. Jamaah, sekali lagi jaga ukhuwah di antara kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.